line somehow. Gotta regain control. Semalam kita baru mendapatkan kabar sangat menggembirakan dengan Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah berhasil menahan imbang tim unggulan Australia 0-0 di Stadion Abdullah Al Khalifa, Kuwait. Tapi dari keberhasilan ini justru menimbulkan pro kontra yang sangat panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebab keberhasilan dinilai karena kedua tim bermain dengan gaya sepak bola gajah, dianggap tak fair dan merugikan negara lain. Sebelumnya kita juga pernah digituin juga, sehingga banyak yang merasa ini tak seharusnya. Dan Nova Arianto yang merupakan pelatih Timnas Indonesia U17 yang menangani pertandingan itu mengaku malu sendiri melihat anak asuhnya bermain begitu. Namun di sisi lain, beliau juga tak mau mengambil resiko yang bisa memupuskan harapan. Sementara Qatar yang menjadi korban setelah gagal lolos, pastinya tidak akan terima melihat hasil ini dan akan mencoba melapor ke AFC dengan merengek-rengek layaknya anak meminta ke orang tua. Dan seharusnya memang AFC lah yang seharusnya disalahkan di situasi sekarang. Lantas mengapa demikian? Mari kita cari tahu alasannya bersama-sama. Usai berbagai kontroversi yang ditimbulkan Bahrain sangat merugikan Timnas Indonesia, kini justru kontroversi datang dari dalam tubuh skuad Garuda sendiri. Seperti yang diketahui, Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Asia U17 setelah menahan imbang tim unggulan Australia. Dalam laga tersebut malah menuai banyak kontroversi setelah dua kubu terlihat seperti nggak niat main dan dianggap hanya latihan. Kurang lebih 30 menitan anak asuh Nova Arianto tak mampu menyentuh bola karena tim Kanguru cuma passing-passing di daerah sendiri tanpa ada niatan untuk menyerang. Sedangkan kubu Garuda juga tak ada niatan melakukan pressing apapun. Dan ya, dalam 90 menit berjalannya laga memang terlihat sangat membosankan karena kedua tim tidak ada inisiatif untuk menyerang. Dari situlah yang membuat sebagian penggemar kecewa. Karena ini seperti permainan sepak bola gajah yang menggambarkan pertandingan sepak bola yang dimainkan dengan sengaja tidak sesuai dengan semangat olahraga serta fair play yang sebagaimana harusnya. Dan memang di laga tersebut kedua tim tak terlihat semangatnya untuk meraih kemenangan. Tapi teman-teman, bagi kubu Garuda Muda melakukan ini bukan tanpa alasan. Sebab kita tim non-unggulan yang menghadapi tim super kuat Australia. Ditambah saat di jeda babak pertama, Coach Nova selaku juru taktik Timnas U17 mendengar kabar di pertandingan lain dan Indonesia hanya butuh hasil seri untuk lolos ke Piala Asia U17. Meski dalam klasemen grup G hanya jadi runner-up. Tapi tetap lolos karena pesaing terberat seperti Qatar dan India hanya meraih kemenangan tipis sehingga membuat Garuda aman walaupun hasil Timnas Indonesia versus Australia berakhir imbang. Namun alih-alih bahagia melihatnya justru jadi perdebatan karena dianggap tak bagus untuk Garuda Muda dan malahan banyak yang memberikan kritikan pedas di akun official Timnas Indonesia. Dan mendengar hal itu, Coach Nova selaku pelatih yang bertanggung jawab penuh atas permainan anak-anak asuhnya akhirnya menyampaikan tanggapan di mana ia juga mengaku kecewa, bahkan sampai malu sendiri melihatnya. Hal tersebut beliau ungkapkan kepada bola.com. Mengenai hasil pertandingan hari ini ya, jujur secara permainan saya pribadi malu ya sebagai pelatih. Tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima ya, ini yang harus kita jalanin karena situasinya memang di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau kita seri aja bisa lolos, untuk kemungkinan kita bisa lolos. Akhirnya kita membuat secara taktikal pun sama, kita coba melakukan defense di area kita sendiri dan di saat kita rebut bola kita lakukan counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama, di saat dia punya bola dia tidak mau untuk menyerang kita dan itu menjadi suatu pertandingan menurut saya ya jujur saya nggak begitu suka, tapi apapun jalannya pertandingan hari ini saya bersyukur kita bisa lolos. Coach Nova, jangan malu, kita bersamamu.
Dengan keadaan yang memang sedang menguntungkan bagi timnas Indonesia, ditambah lawannya merupakan salah satu tim terkuat di kualifikasi ini, tak salah jika Coach Nova menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain bertahan saja dan hanya berharap imbang. Dan ternyata hasilnya memang sesuai harapan yang ada, ya kan? Namun di luar dari hasil, kejanggalan selama pertandingan memanglah dan seharusnya yang paling membagongkan malah dari kubu Australia. Karena ya mereka seharusnya yang main menyerang lah, mengingat kualitas mereka jauh di atas Garuda Muda. Dan kalaupun tim Kanguru akhirnya kalah, juga tetap bisa lolos lewat runner-up terbaik, mengingat gol-gol mereka lebih banyak sehingga secara head-to-head menang. Tapi entah bagaimana pemikirannya, Australia justru bermain-main dengan passing-passing sendiri gitu. Jadi menurut kami timnas memang salah, tapi hanya segelintir karena nggak pressing. Dan seharusnya Australia lah yang harus dipertanyakan, bukanlah malah menyerang timnas sendiri seakan-akan semua salah timnas. Lolos aja salah, apalagi kalau gugur, pasti dihujat Paul. Qatar bisa ngadu ke AFC. Dari hasil ini, Qatar menjadi tim yang paling dirugikan, sebab mereka gagal lolos sebagai runner-up terbaik setelah kalah gol head-to-head dari Irak dan Oman yang mana poinnya sama-sama 3. Sehingga Qatar berharap Indonesia bisa dikalahkan oleh Australia, tapi ternyata malah main gitu. Maka dari itu, Qatar yang merupakan tim Timur Tengah yang dikenal punya ordal di AFC bisa saja melakukan tindakan dengan membuat laporan untuk menyelidiki match tersebut. Apalagi, Qatar juga dikenal sebagai anak emas AFC bahkan FIFA. Inilah kenapa banyak yang takut ya, karena kedua kubu yang bersangkutan pasti akan diperiksa. Tapi tak perlu takut teman-teman, sebab Coach Nova tak ada kontak apapun dengan Australia. Sehingga gak ada bukti dan ini memang bukan match fixing. Mengambil contoh dari kasus sebelumnya, timnas Garuda juga pernah diperlakukan sedemikian rupa saat Piala AFF U19 2022. Di mana saat itu kita kirim surat dengan kasus yang sama terkait keberatan PSSI terhadap laga timnas Vietnam U19 versus timnas Thailand U19 di laga penentu grup A Piala AFF U19 2022 yang berjalan dengan fair play yang sangat rendah dan hasil imbang 1-1 sehingga membuat timnas U19 tak lolos babak grup. Dan Coach Shin saat itu juga mengomentari, namun AFF menyatakan tak ada kejanggalan dari laga tersebut. Baik timnas Thailand U19 maupun timnas Vietnam U19 tidak terbukti melanggar aturan fair play. Dan menanggapi hal itu, PSSI pun menerima apa adanya. Jadi kita aja pernah digituin, dan asalkan tak terbukti bersalah, kenapa harus takut, ya kan? AFC wajib disalahkan. Selain Australia, yang seharusnya patut dipertanyakan itu ya AFC. Kok bisa? Nah, jadi ini kan kualifikasi yang mengadakan serta yang membuat regulasinya AFC. Dan sebelum-sebelumnya memang sering terjadi kejadian serupa di setiap pertandingan kualifikasi. Namun tetap saja menggunakan format yang sama terus-menerus. Dan kenapa pertandingannya nggak digelar secara bersamaan, sehingga tak bisa saling mengintip skor akhir. Tapi entah malas atau memang sengaja, AFC justru tak pernah introspeksi diri buat membenahi. Akhirnya kejadian lagi kan? Ditambah Lebanon mundur sebelum kualifikasi dimulai, lantaran sedang terjadi perang di negara mereka. Imbasnya, saat ini grup H yang sebelumnya dihuni Lebanon, cuma tersisa 3 tim, yakni Malaysia, Laos, dan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, ini juga akan berpengaruh bagi seluruh grup. Pasalnya itu juga mengubah skema perhitungan untuk lolos ke Piala Asia U17 2025 lewat jalur runner-up terbaik. Dan benar saja kan kejadian kontroversinya? Seharusnya AFC berpikir buat menunda dulu kualifikasinya, biar Lebanon tetap ikut, ya kan? Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away.
Jadi itulah berbagai sudut pandang yang kami pikir cukup netral. Memang tak sepatutnya melakukan mengakhiri laga dengan cara begitu. Namun kita sebagai penikmat sepak bola seharusnya juga mengerti keadaan timnas sendiri, bukannya malah menyerang. Dan yang wajib dipertanyakan kebenarannya ya Australia dong, sebagai tim yang dominan menguasai bola. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.